Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, itu saya Nanda Gusti Rizky dengan NIM 22073069. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan video materi tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Nah, pernahkah kalian berpikir apa sih yang membedakan seorang pengusaha sukses yang dihormati dengan mereka yang hanya sekedar mencari untung? Jawabannya ada pada satu hal penting, yaitu etika bisnis. Di dunia kewirausahaan, bukan hanya soal bagaimana kita meraih keuntungan, tapi juga bagaimana cara kita mencapainya, yaitu etika bisnis menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan menciptakan hubungan jangka panjang baik dengan pelanggan, mitra, maupun masyarakat. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa poin penting secara lengkap, yaitu pertama yaitu apa itu etika dan norma bisnis. Kedua, prinsip-prinsip penting dalam perilaku bisnis. Yang ketiga, cara mempertahankan standar etika dalam perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh para pengusaha. Baik, langsung saja ke topik yang pertama, yaitu etika dan norma-norma bisnis. Nah, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang membimbing bagaimana sebuah perusahaan dan individu dalamnya bertindak. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, etika bisnis mendorong perusahaan untuk tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga memikirkan dampaknya terhadap masyarakat dan juga lingkungannya. Nah, norma-norma dalam bisnis ini merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku-perilaku para pebisnis agar tetap dalam jalur yang etis. Beberapa norma yang umum diterapkan meliputi yaitu kejujuran, memastikan semua informasi yang disampaikan pada pelanggan agar mitra bisnis dan karyawan itu menyampaikan sesuatu dengan jujur, apa adanya, dan tidak membohongi pelanggan. Nah, yang kedua yaitu keadilan, memberikan hak yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik itu karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Ini termasuk memberi gaji yang layak dan tidak mendiskriminasi, dan memperlakukan semua orang secara hormat, tidak menggunakan kasta-kasta yang tidak sesuai. Nah, yang ketiga yaitu ada kepedulian sosial. Norma yang tidak tertulis dalam etika bisnis ini yaitu adalah kepedulian sosial, memastikan bahwa operasional bisnis tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Misalnya yaitu mengurangi limbah produksi, menggunakan bahan ramah lingkungan, atau memberikan kontribusi sosial melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, yang terakhir itu ada ketaatan pada hukum, mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, baik di tingkat sosial, lokal, nasional, maupun internasional. Ini meliputi yaitu seperti pajak, yaitu standar keselamatan dan hukum ketenagakerjaan. Ketaatan pada hukum ini merupakan norma yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Contohnya saja kasus yang kerap terjadi yaitu meliputi pajak. Seorang bisnismen harus berkontribusi terhadap pajak, harus melakukan pembayaran pajak karena itu adalah sebuah etika dalam berbisnis. Contoh nyatanya, perusahaan besar seperti Google dan Apple dikenal memiliki kode etik yang ketat. Nah, Google misalnya memiliki prinsip Don't Be Evil yang menekankan transparansi dan integritas. Apple pun berkomitmen untuk menjaga privasi pengguna dan memastikan rantai pasokan mereka bebas dari praktik kerja paksa. Nah, poinnya apa? Mengapa etika bisnis penting? Karena untuk membangun
kepercayaan yang pertama. Karena bisnis dijalankan secara etis akan lebih dipercaya oleh konsumen, mitra, dan masyarakat. Kepercayaan ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis kita. Selanjutnya itu mengurangi resiko hukum. Tadi tentu saja etika bisnis ini bisa mengurangi resiko hukum. Karena jika kita taat membayar pajak atau melakukan standar operasional kerja yang tepat, maka tidak akan ada tuntutan dari luar kepada perusahaan kita. Nah, yang terakhir itu meningkatkan reputasi. Karena kita tadi memiliki etika yang bagus, tentu saja reputasi kita di dalam masyarakat, lingkungan, ataupun dengan mitra-mitra akan menjadi reputasi yang baik, bukan reputasi buruk. Nah, itu akan memberikan efek jangka panjang kepada bisnis kita. Nah, itulah gambaran mengapa etika dan norma bisnis ini sekarang ini sangat penting. Lanjut yang kedua, yaitu prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis merupakan panduan penting bagi perusahaan agar menjalankan usahanya dengan cara yang bertanggung jawab dan bermoral. Prinsip-prinsip ini membantu membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan memastikan bisnis beroperasi sesuai dengan harapan kita dan juga harapan masyarakat tentunya. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis ini. Yang pertama yaitu integritas, yang berarti berperilaku jujur, konsisten, dan transparan dalam semua aktivitas bisnis. Nah, ini mencakup ketulusan dalam berkomunikasi, memenuhi janji, dan menjaga kepercayaan semua pihak terkait. Contohnya, sebuah perusahaan tidak melakukan praktik korupsi dan tidak memanipulasi laporan keuangan atau tidak memberikan janji-janji palsu kepada pelanggan demi keuntungan jangka pendek. Yang kedua yaitu adalah keadilan. Keadilan berarti memperlakukan semua pihak dengan setara tanpa diskriminasi dan memberikan hak-hak sesuai aturan yang berlaku. Ini melibatkan hubungan adil dengan karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan juga masyarakat. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Prinsip ini menekankan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, perusahaan harus bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak negatif operasinya terhadap alam dan mendukung kegiatan sosial di sekitarnya. Dan keempat yaitu kerahasiaan. Menjaga informasi rahasia perusahaan dan pelanggan merupakan prinsip penting dalam membangun kepercayaan. Kerahasiaan ini bisa berupa data pelanggan, strategi bisnis, atau informasi sensitif lainnya. Yang kelima yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini berarti bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Perusahaan harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya, baik positif maupun negatif. Nah, prinsip ini bukan hanya pedoman moral, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan dipercaya oleh setiap pihak terkait. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan tidak hanya mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga dapat memperoleh reputasi baik di mata masyarakat dan juga pelanggan maupun mitra kita. Nah, yang ketiga dari topik etika bisnis ini yaitu ada cara-cara mempertahankan standar etika. Kita tadi sudah menerapkan etika. Nah, yang menjadi tantangannya itu adalah mempertahankan standar etika yang ada di perusahaan kita. Nah, mempertahankan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk menjaga reputasi bisnis, kepercayaan publik, dan kelangsungan bisnis kita. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk memastikan prinsip-prinsip etika kita tadi bisa bertahan, bisa kita pertahankan. Yang pertama yaitu menyusun kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan adalah dokumen formal yang berisi prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan aturan perilaku yang harus dipatuhi seluruh anggota organisasi. Kode etik ini menjadi pedoman bagi masyarakat, bagi karyawan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, mengapa penting? Dengan adanya kode etik, semua individu di perusahaan memiliki standar yang jelas mengenai apa yang dipertanggungjawabkan
dan apa yang dianggapnya benar ataupun salah. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan pelatihan etika untuk karyawan, mengadakan sesi pelatihan secara berkala, membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai pentingnya etika bisnis ini. Ini juga melatih mereka bagaimana menghadapi dilema etika di tempat kerja. Contohnya itu memberikan pelatihan tentang cara menghadapi konflik kepentingan. Misalnya, bagaimana bertindak jika seorang karyawan memiliki hubungan pribadi dengan rekan bisnisnya. Selanjutnya itu pemimpin yang menjadi contoh. Pemimpin dalam perusahaan memiliki peran besar dalam menjaga standar etika. Mereka harus menjadi teladan dalam menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis. Ketika pemimpin bertindak dengan integritas, karyawan akan lebih terdorong untuk mengikutinya. Yang keempat adalah sistem pelaporan yang aman, menyediakan jaluran komunikasi yang aman dan terpercaya baik karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika sangat penting. Mereka harus merasa yakin bahwa mereka bisa berbicara tanpa takut akan pembalasan atau hukuman. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi dan audit etika secara berkala. Dalam mempertahankan etika, melakukan evaluasi rutin ini menjadi standar agar etika di dalam sebuah organisasi itu tetap terjalan dengan cara yaitu dengan mengaudit secara berkala. Contohnya, perusahaan teknologi besar mengadakan audit tahunan untuk memeriksa bagaimana data pelanggan digunakan dan memastikan tidak adanya pelanggaran privasi. Dengan menerapkan cara-cara ini, perusahaan tidak hanya menjaga reputasinya, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang dari pelanggan, mitra bisnis, dan juga karyawannya. Selanjutnya yaitu dalam etika berbisnis ini ada tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CR merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tanggung jawab ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama, seperti tanggung jawab ekonomi, yang mana perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan bisnis secara menguntungkan dengan keuntungan yang stabil. Perusahaan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, membayar gaji karyawan, membayar pajak, dan berinvestasi untuk pertumbuhan masa depan. Yang kedua yaitu tanggung jawab hukum. Perusahaan wajib mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di tempat mereka beroperasi. Ini mencakup aturan ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, pajak, hingga peraturan lingkungan. Nah, yang ketiga itu adalah tanggung jawab etis. Tanggung jawab ini berkaitan dengan melakukan hal yang benar. Nah, meskipun tidak secara eksplisit diatur oleh hukum, ini mencakup praktis bisnis yang adil, yang transparan, dan menghargai hak dan semua pihak yang terkait. Nah, yang keempat yaitu tanggung jawab filantropis. Di luar tanggung jawab hukum dan ekonomi, perusahaan juga memiliki peran untuk memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat, seperti mendukung pendidikan, kesehatan, atau kelestarian lingkungan tempat bisnis kita berjalan. Nah, selanjutnya contohnya saja yaitu Unilever menjalankan program lingkungan hidup seperti Unilever Sustainable Living Plan yang bertujuan untuk mengurangi dampak karbon dan komunitas lokal. Nah, Starbucks juga memiliki kebijakan fair trade, yaitu perdagangan adil untuk mendukung kesejahteraan petani kopi di negara-negara berkembang. Nah, jadi itulah pembahasan kita mengenai etika dan tanggung jawab bisnis. Ingatlah bahwa etika bukan hanya soal mengikuti aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral yang kita jalankan dalam setiap keputusan bisnis. Dengan menjaga standar etika yang tinggi dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten, perusahaan tidak hanya membangun reputasi baik dan mendapatkan kepercayaan. Nah,
tetapi juga turut serta menciptakan dunia usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, baik sebagai pelaku bisnis, mahasiswa, ataupun profesional yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan cara yang benar. Nah, itulah tadi topik yang saya bahas hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.